sedharma serta adik-adik sedharma. Ini lengkap semua nih. Dari mulai partai PAUD sampai partai lansia kayaknya ya. Jadi baik, saya bayangkan waktu Pak Sugian pertama menyampaikan ke saya ini, nanti Pak akan diliput di MSN ya, Manggala Sasana News. Ini saya bayangkan, ini masuk TV ya. Seperti mungkin di SCTV gitu ya, SCTI. Tapi yang saya lebih bayangkan adalah ini wihara kosong semua nih. Jadi seperti kayak ada perangkat perekam gitu. Rupanya setelah saya masuk ke sini dan duduk beberapa lama, makin banyak orangnya. Jadi saya bahagia sekaligus terharu sekaligus happy karena di masa pandemi COVID seperti ini pula Bapak Ibu masih semangat ya melaksanakan puja bakti, apalagi semangat mendengarkan dharma. Jadi ini salah satu hal yang sangat baik sekali. Cuma tetap harus ingat ya, karena suasananya ramai, jadi kita tetap menjaga kesehatan masing-masing ya. Jangan lupa anjuran-anjuran pemerintah. Bapak dan Ibu, Wali Kota Medan namanya Bang Bobi. 2 hari yang lalu Bang Bobi ke Sungai Deli. Perkenalkan, nama saya Hendra Awi, ya, anak yang rajin dan juga baik hati. Ya. Indonesia, negara kita tercinta, DKI Jakarta, ibu kotanya. Terimalah salam dalam Dharma. Namo Sang Hyang, Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak dan Ibu, saya biasa dipanggil Awi, ya. Namanya Hendra Awi. Dan sebenarnya nama aslinya Hendra doang sih. Tapi biasa dipanggil apa? Saya sering menyebut diri saya Hendra Awi kalau nama panggungnya begitu ya. Dan lebih anehnya sering disebut Awi, karena Awi ini Romo rupanya ada singkatannya Romo, yaitu A untuk anak dan Wi untuk wihara. Jadi saya ini si anak wihara, begitu kira-kira ya. Nah, kita pas lah di sini ya. Berarti saya tidak mungkin mengucapkan selamat menjalankan puasa kepada Bapak Ibu, tetapi mungkin saya mengucapkan selamat menjalankan aktivitas di tengah-tengah kawan-kawan kita yang berpuasa, begitu ya. Jadi di lingkungan kita tentu kita juga harus menjaga respect dan saling menghormati ya antar sesama. Apalagi saya lihat di lingkungan ini juga tidak sedikit kawan-kawan kita yang mungkin melaksanakan ibadah puasa. Jadi itu tetap harus kita pegang teguh. Saya tahun ini berusia 33 tahun dan saya yakin usia saya di sebagian Bapak Ibu yang ada di sini ini masih usia imut-imutnya, kira-kira begitu ya. Masih lebih muda. Oleh karena itu saya mohon izin terutama kepada Romo, Pandita, Bapak Ibu pimpinan wihara, yayasan, dan Bapak Ibu Pasaka Upasika. Hari ini saya mungkin duduk di depan menyampaikan sharing. Jadi bila mana nanti ada hal-hal yang mungkin kurang sesuai atau kurang patut yang mungkin saya sampaikan, nanti mohon dapat ditegur Romo ya, dan diingatkan. Bapak Ibu, tadi seperti disampaikan oleh MC kita yang luar biasa, ini topiknya hari ini tentang kopi susu Dharma. Tentu kalau minum kopi itu nikmat sekali katanya tadi, apalagi dicampur dengan susu. Tetapi jangan khawatir Bapak Ibu, saya hari ini bukan datang sebagai agen kopi, saya juga bukan pemilik kedai kopi, jadi saya bukan mau ngajak Bapak Ibu untuk beli kopi apalagi minum kopi ya. Hari ini kita mau bicara tentang ada kopinya dan ada susunya ya. Saya ingin mengawali hari ini atau malam ini, by the way ini sampai jam 9 ya Pak Sugian ya. Nanti mungkin diingatkan ya, karena kalau saya udah ngomong biasanya remnya itu seperti rem abang-abang yang bawa truk gitu ya, agak blong dia ya. Jadi mungkin nanti diingatkan kalau mungkin udah mulai kebablasan ya. Saya mulai ingin bertanya tentang kepada Bapak Ibu di sini 2 pertanyaan sederhana saja. Saya pengen tahu nih, di sini ada yang senang minum kopi atau suka minum kopi, boleh tunjuk tangan biar saya tahu. Oh, 1 orang aja? Oh, 2? 3? Wah, 3 orang rupanya. Berarti nanti topik ini mungkin cocok untuk Bapak bertiga nih, begitu. Nah, tapi jangan khawatir, Bapak dan Ibu, saya masih punya pertanyaan kedua. Siapa di sini di antara Bapak dan Ibu yang sepanjang hidupnya tidak pernah menghadapi masalah, boleh tunjuk tangan.
tidak pernah menghadapi masalah sepanjang hidupnya. Mungkin adik ini ya, karena adik ini dari tadi dia melamun aja. Apa, ini berat kali ini kayak hidupku katanya. Gak ada ya. Berarti saya asumsikan semua pernah mengalami masalah dong di sini ya, harusnya ya. Nah, kalau begitu topi hari ini tepat sekali untuk Bapak dan Ibu ya. Apa topinya? Tentang kopi susu Dharma. Saya mengawali dengan sebuah cerita Bapak dan Ibu dari penelitian penelitian di sebuah sekolah oleh sebuah kelas gitu ya. Jadi pada saat itu lagi ada penelitian fisika. Fisika tahu lah ya. Saya nggak tahu soalnya karena saya IPS waktu SMA ya. Jadi penelitian fisika di mana pada saat itu ibu guru menyampaikan kepada kelompok kelas itu. Jadi di kelas itu dibagi beberapa kelompok begitu ya. Kayak kelompok belajar gitu ya. Kelompok belajar di laboratorium. Pada hari itu mereka sedang mau meneliti, tugas dari ibu guru adalah mempelajari unsur air terhadap unsur lainnya. Jadi kebetulan mereka itu diminta untuk memilih nih. Kira-kira bu guru memberi air nih. Air. Kelompok-kelompok tersebut menentukan sendiri kira-kira unsur apa yang mau mereka ambil. Nah, salah satu yang paling menarik di antara semua kelompok adalah satu kelompok yang menggunakan unsur makanan-makanan. Jadi makanan ya. Makanan jika disandingkan dengan unsur air, kira-kira seperti apa reaksi fisikanya? Kira-kira begitu deh ya, yang diminta. Sehingga singkat ceritanya mereka pun memulai dengan sebuah penelitian Bapak dan Ibu. Jadi pada saat itu mereka meneliti 3 hal nih makanannya. Makanan yang pertama adalah sayuran wortel. Sayuran wortel. Tahu wortel ya? Yang kawannya kentang lah pokoknya itu ya. Kawannya kentang ya. Adik tahu wortel, Dik? Nggak tahu. Nah, wortel itu seperti bonbon ya. Kayak bonbon ya. Ada wortel, ada telur ayam. Telur ayam yang masih mentah. Tahu lah ya telur ayam ya. Dan yang ketiga adalah kopi, bubuk kopi ya. Mereka kemudian memanaskan wadah nih. Jadi ada kompor elektronik gitu ya, ada komponen elektrik gitu yang dicas. Bukan kayak kompor kita yang pakai minyak lampu. Ini nggak pakai minyak lampu dia orang. Karena di lab, maka dia memanaskan nih 3 wadah ini. Kemudian dibuat satu wadah masing-masing ya. Kemudian dituangkanlah air karena yang mau diteliti kan air. Ya Romo ya. Jadi dituang air nih secukupnya. Pluk, pluk, pluk. Dipanasin. Tuk, tuk, tuk. Singkat ceritanya, setelah ditunggu sekitar 10 sampai 15 menit. By the way, ibu yang di ujung bisa nampak wajah ganteng saya, Bu ya. Itu yang penting, Bu. Ya. Ya. Jadi singkat ceritanya, setelah mereka memasukkan air, pluk, pluk, pluk. Kemudian mereka memanaskan nih Romo ya. Setelah dipanaskan tentu mendidih dong airnya ya setelah 10 menit kemudian. Jadi dites ternyata didihannya itu atau panasnya itu sekitar 100 derajat Celcius. Jadi sama seperti pada saat kita memasak air panas mendidih. Ya begitu ya. Tuh bayangin nih kalau kena air panas mendidih gimana kira-kira kita ya. Jadi kan melepuh ya kalau kena kulit. Jadi di wadah yang pertama, kemudian di air yang mendidih tersebut, ini masih mendidih nih, gitu ya. Dimasukkanlah wortel. Ini wortel tentu yang masih mentah dong ya. Jangan bayangkan wortel yang ada di kafe-kafe udah dimasak sup kentang, bukan. Ini wortel yang masih mentah. Masukkan, pluk, ditutup. Di wadah yang kedua, dimasukkanlah telur. Telur ayam tentu juga telur yang masih mentah dong. Begitu ya, telur yang masih mentah dimasukkanlah. Cuma satu-satu aja sih, sebiji-sebiji aja ya, sebutir, sebiji. Sebuah, sebutir. Ya, ini pakai karena direkam masuk RCT ini, jadi saya takut. Sebuah, sebutir. Sebuah wortel, sebutir telur. Dan bubuk kopi secukupnya. Ya, jadi dituanglah bubuk kopi secukupnya. Ditutuplah, pluk, pluk, pluk. Kira-kira 5 menit kemudian, Bapak.